Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan kajian malam Kamis yang dimuliakan Allah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah dengan segala nikmat karunia pemberiannya hingga sampai detik ini kita masih dilapangkan dada kita, diringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan kewajibannya di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, qudwatuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita, semua di antara kita tentu menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. As-sa'adah atau kebahagiaan ini menjadi dambaan, ini menjadi keinginan semua orang, baik dia orang beriman ataupun orang kufur. Semua manusia ingin hidup bahagia. Betul? Semua ingin bahagia dalam kehidupannya, tentu seperti itu. Namun yang menjadi persoalan, namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana caranya kita supaya bisa mencapai kebahagiaan? Bagaimana seorang santri misalnya bisa bahagia dengan kehidupannya sehari-hari? Bagaimana seorang pekerja bisa bahagia dengan pekerjaannya? Nah, disinilah masalahnya. Banyak orang ingin bahagia tapi tidak tahu caranya untuk bahagia. Maka satu hal yang ingin saya pesankan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, ayo kita mulai berusaha untuk bahagia. Caranya bagaimana? Caranya dengan bersyukur. Caranya dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur maka seseorang akan bahagia. Jangan dibalik. Saya bahagia dulu baru saya akan bersyukur. Berat kalau dibalik seperti itu. Pekan lalu hari Sabtu kemarin kebetulan saya diundang ngisi di salah satu majelis keluarga di Al-Azhar di Solo. Nah, di situ kebetulan yang hadir adalah orang tua yang notabene latar belakangnya dari kalangan menengah ke atas. Tetapi yang mengejutkan masalahnya, karena itu tentang pendidikan anak, keluhan-keluhan yang dirasakan oleh orang tua yang sekilas kelihatannya bahagia, ini ternyata banyak sekali masalah yang dihadapi dengan anak-anaknya. Jadi kalau orang Jawa itu kan mengatakan urip ki sawang sinawang, hidup itu saling melihat. Kadangkala kalau kita melihat orang kaya, orang yang sekolah di sekolah mahal, kita itu melihat, wah kayaknya bahagia ya kehidupannya, kayaknya enak ya hidupnya. Nah, padahal belum tentu. Nah, dari situ saya mendapatkan satu pelajaran.
Bagaimana orang tua yang latar belakangnya dari ekonomi kelas menengah ke atas, kemudian anak-anak dengan sekolah yang fasilitasnya lengkap, ternyata juga ada masalah. Maka saya katakan, kita semua tentu yang hadir di sini ingin bahagia. Tetapi bagaimana caranya? Maka cara yang pertama adalah dengan bersyukur. Bagi yang punya anak kemudian mengeluhkan kenakalan anaknya, saya katakan, syukurilah Anda masih punya anak. Karena dengan Anda bersyukur bahwa Anda punya anak, maka Anda akan bahagia. Bagi yang punya pekerjaan terus kemudian mengeluh, aku ini sudah kerja dari pagi sampai sore, tapi gajiku kok cuma segini, nggak nyukupi kehidupan sehari-hari. Maka saya katakan, bersyukurlah dengan pekerjaan Anda, karena Anda masih punya pekerjaan. Sementara banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Seorang santri yang mungkin mengeluh, Ustadz, di sini berat, tidak hanya menghafal, tapi tugas-tugasnya juga banyak. Ustadznya galak-galak lagi. Kita katakan, bersyukurlah kamu masih bisa mondok. Di luar sana banyak yang belum bisa mondok, mereka cari pondok juga belum dapat yang sebagus ini. Nah, itulah yang kita katakan, dengan bersyukur kita akan bahagia. Karena kalau kita hitung-hitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita dibandingkan ujian yang diberikan Allah, tidaklah seberapa. Sangat luar biasa nikmat yang diberikan Allah pada kita. Makanya Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, jika kalian ingkar, sesungguhnya azabku sangat keras. Jadi apa? Kita harus memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan untuk bersyukur. Karena kekuatan bersyukur ini hanya Allah yang bisa ngasih. Kadang-kadang kita mau berusaha bersyukur begitu sulitnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon untuk selalu bisa ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik. Itu permohonan kita kepada Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan petang hari ini, tadi masih mukadimah ya, saya akan menyampaikan bagaimana temanya kita mensyukuri kemerdekaan. Wah, ini agak spesial. Kenapa? Karena saya lihat dari rumah ke sini kok rakyat Indonesia nampak begitu ceria. Rakyat Indonesia kayak berpesta. Di gang-gang banyak dipasang lampion, lampu warna-warni, bendera di mana-mana. Masya Allah, ini rakyat Indonesia sangat bahagia. Di tengah hutang yang 800 triliun jatuh tempo, rakyat Indonesia masih gembira. Buktinya loh, IKN itu sampai berapa? 80 miliar atau berapa itu mengadakan upacara 17-an. Ini utangnya jatuh tempo, ini sempat-sempatnya gitu. Nah, ini tentu ini luar biasa. Nah, bagaimana kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat Indonesia tentu harus merasakan, tentu harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Tetapi bagaimana cara mensyukurinya? Nah, ini yang perlu untuk kita bahas. Hadirin rahimakumullah, makna syukur. Kalau tadi dijelaskan bahwa untuk bahagia kita harus bersyukur. Namun bagaimana caranya bersyukur? Seorang ulama, Syekh Sayyid At-Tantawi, dalam tafsir Al-Wasit menjelaskan tentang makna syukur itu. Beliau mengatakan, isti'malun ni'ami fima khuliqat lahu, fima khuliqat lahu. Jadi bersyukur itu adalah isti'malun ni'ami, mempergunakan segala nikmat. Untuk apa nikmat itu diberi?
fima khuliqat lahu. Jadi mempergunakan segala nikmat di mana tujuannya adalah untuk apa nikmat itu diberi. Itu bersyukur. Jadi misalnya kita bersyukur atas nikmat mata, kita patut bertanya, untuk apa Allah menciptakan mata bagi saya? Kita mensyukuri atas nikmat lisan, karena banyak orang juga yang sakit, untuk ngomong aja susah. Kita kan bisa ngomong. Nah, untuk apa diciptakannya lisan kita? Nah, ini contoh-contoh syukur nikmat. Jadi bersyukur itu adalah mempergunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah untuk apa nikmat itu dibuat atau diciptakan. Nah, di sini ulama yang lain, jazakallahu khair, matur nuwun, Syekh Abdul Halim Mahmud menjelaskan dalam kitabnya Al-Fatawa. Setelah kita memperhatikan penjelasan tadi, berarti ada cara bersyukur. Paling tidak di sini ada 3 hal. Yang pertama, menyadari betul bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Jadi kita harus mensyukuri bahwa apapun nikmat yang saat ini melekat pada diri kita, ini datangnya dari Allah. Nah, kalau timbul kesadaran seperti itu, berarti itu tandanya syukur. Seseorang yang bekerja di sawah misalnya, kemudian dia dengan segenap tenaga dan upayanya merawat tanaman itu, menyianginya siang dan malam, kalau ada hama dibersihkan. Kemudian tanaman itu berbuah, panen, luar biasa hasilnya. Kemudian bagaimana dia mensyukurinya? Dia melihat, Masya Allah, biiznillah, atas izin Allah, tanaman saya berhasil panennya. Jadi nisbahnya menyadari bahwa itu karena Allah, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kerja kerasnya. Nah, itu yang dinamakan bersyukur yang pertama. Kemudian yang kedua, cara bersyukurnya adalah bagaimana memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Artinya, bagaimana memanfaatkan nikmat itu sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, seringkali manusia tertipu dalam sisi ini. Kalau kita dikaruniai ilmu misalnya, kita menyadari bahwa ilmu itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Namun apa tujuan dari ilmu itu? Bagaimana ilmu itu bisa mengangkat harkat martabat seorang manusia, membawa kemuliaan kepada manusia? Bagaimana ilmu itu disampaikan sebagai wasilah hidayah kepada orang lain? Itu tujuannya. Berbeda kalau orang mendapatkan ilmu, terus kemudian ilmu itu dipupuk, ilmu itu dikembangkan, tujuannya hanya untuk kemasyhuran dirinya, kebanggaan dirinya, prestasi-prestasi duniawi untuk dirinya, maka itu bukanlah syukur nikmat. Termasuk pula harta, termasuk pula anak. Kita harus mensyukurinya sebagaimana yang telah digariskan oleh penciptanya. Itu mensyukurinya. Kemudian yang ketiga adalah memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Itu jelas. Jadi bersyukur itu dengan kesadaran, dengan perbuatan, juga dengan lisan. Nah, itu tentang syukur. Nah, kemudian kaitannya dengan kemerdekaan apa, Ustaz? Kemudian ada yang tanya, tadi katanya judulnya mensyukuri kemerdekaan, tapi kok belum menyentuh kemerdekaan. Baik, saya lanjutkan. Nah, berbicara tentang kemerdekaan.
kemerdekaan ini tentu sebuah hal yang juga diinginkan oleh semua manusia. Kalau tadi kebahagiaan, demikian juga dengan kemerdekaan. Kemerdekaan atau kebebasan. Kalau dalam bahasa Arabnya kemerdekaan dikatakan dengan al-istiqlal. Maka hari kemerdekaan itu Id Istiqlal. Maka di Jakarta ada Masjid Istiqlal, itu masjid kemerdekaan. Kalau padanan katanya atau sinonimnya itu al-hur atau al-huriyah, itu kebebasan. Jadi hampir mirip al-istiqlal dengan al-huriyah, itu kebebasan. Nah, makna kemerdekaan sendiri itu adalah bagaimana seseorang bebas, tidak terjajah, bebas dari kungkungan, bebas dari penjajahan orang lain atau pihak lain. Ini maknanya secara umum. Nah, lantas bagaimana kalau kita hubungkan dengan cara kita tadi mensyukuri kemerdekaan? Tadi sudah saya jelaskan tentang makna syukur. Terus sekarang tentang kemerdekaan. Bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan? Tadi di poin pertama dikatakan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud bahwa cara mensyukuri segala nikmat termasuk nikmat kemerdekaan adalah dengan menyadari dari mana asal nikmat tadi. Nah, di sini pula kita memahami bahwa para pendahulu kita, bapak-bapak kita, nenek moyang kita ini juga menyadari bahwasanya nikmat kemerdekaan yang diraih bangsa ini adalah atas berkat rahmat Allah. Di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar atau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jelas di dalam mukadimah bangsa ini mengakui bahwa bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Ini penting dipahami sebagai dasar bagaimana kita bersyukur. Jadi negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah, bukan karena kekuatan persenjataan, bukan karena kerasnya perjuangan, bukan karena hebatnya tokoh-tokoh politik, tidak. Tetapi atas berkat rahmat Allah. Ini yang perlu dipahami. Karena banyak kaum muslimin, banyak rakyat di negeri ini yang tidak menyadari dasar hal ini. Sehingga kalau kita lihat bagaimana cara mereka mensyukuri nikmat, nanti kita bahas gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memperhatikan di dalam sejarah bagaimana bangsa ini mempertahankan kemerdekaan. Ada seorang penulis luar, ini orang kafir. Dia mengatakan, tidak ada perjuangan di Nusantara ketika mengusir penjajahan yang dilepaskan dari nilai-nilai Islam oleh para pemimpin Islam. Kita sebut Nusantara. Kenapa? Karena Indonesia itu lahir belum ada 1 abad. Indonesia itu baru lahir 1945. Sementara perjuangan umat Islam di Nusantara ini sudah berlangsung berabad-abad. Jadi dulu kesultanan-kesultanan Islam, kerajaan-kerajaan Islam ini sudah berdiri di Nusantara. Indonesia belum ada. Maka kalau kita katakan, misalnya antum sekalian kenal dengan yang namanya Pangeran Diponegoro misalnya. Beliau katakan, benar beliau pahlawan nasional. Tetapi apakah Pangeran Diponegoro itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia? Maka kita berani katakan, atas dasar apa kok dikatakan Pangeran Diponegoro berjuang untuk Indonesia? Wong Indonesia aja belum ada.
gitu loh. Pangeran Diponegoro kalau di catatan-catatan sejarah dikatakan bahwa dia berjuang karena tanahnya dirampas oleh Belanda. Mungkin dalam sejarah-sejarah disebutkan seperti itu. Tetapi justru catatan-catatan sejarah yang sekarang ada di museum-museum Belanda menunjukkan Pangeran Diponegoro berjuang untuk menegakkan syariat Islam ing tanah Jawi. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi beliau salah seorang pejuang Islam, Pangeran Diponegoro. Begitu juga yang lain. Jauh sebelum itu Raden Patah dari Demak, itu tahun sekitar abad ke-18, bagaimana dia berjuang mengusir Portugis yang ada di Malaka. Itu juga pejuang Islam. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak kita perhatikan. Nah, kembali kepada kemerdekaan Indonesia. Belum lama, masih di tahun 1945, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945, yang kemudian antum peringati sebagai Hari Santri. Nah, antum harus paham bahwasanya ketika mempertahankan kemerdekaan, ketika pada bulan Oktober tentara sekutu hadir ke Indonesia untuk kembali menjajah, maka seruan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai muassis Nahdlatul Ulama, itulah yang kemudian memicu pertempuran besar untuk mengusir penjajah. Jadi sekali lagi, yang bisa mempertahankan mengusir penjajahan adalah nilai-nilai Islam. Sampai-sampai Bung Tomo, jadi Bung Tomo yang mengobarkan perang 10 November ini mengatakan, ketika saya memetikkan kalimat takbir, ini adalah pembakar semangat. Andai tidak ada kalimat Allahu Akbar, saya tidak tahu dengan apa saya membakar semangat para pemuda melawan penjajah. Bung Tomo itu sampai bingung. Kalau saya ngomong NKRI harga mati, itu belum tentu yang pemuda-pemuda itu maju. Kalau saya ngomong Pancasila, nggak tahu ini berani maju nggak melawan Belanda. Tapi kalau saya mengatakan Allahu Akbar, maka rakyat berbondong-bondong menyongsong penjajah. Mereka berani. Karena prinsipnya adalah iskariman au mujsahidan. Kita hidup mulia menjadi kaum yang merdeka atau mati syahid. Ini yang Bung Tomo katakan. Kemudian hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana nilai-nilai ini kita pahami untuk saat ini? Apakah lantas berarti ketika penjajahan dalam arti fisik sudah pergi, sudah tidak ada di dalam diri kita, pada bangsa kita, maka perjuangan itu selesai? Tentu tidak seperti itu. Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya menekankan bahwa kebebasan dari hawa nafsu sebagai bentuk kemerdekaan sejati. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan kebebasan dari hawa nafsu itulah sebenarnya kemerdekaan yang sejati. Menurut beliau, seseorang yang diperbudak oleh hawa nafsu duniawi sejatinya adalah mereka yang terjajah. Jadi mereka yang diperbudak oleh hawa nafsu duniawi, merekalah budak sejati. Meskipun secara fisik mereka merdeka. Jadi beliau melanjutkan perkataannya, kemerdekaan sejati adalah ketika seseorang itu bebas dari keinginan-keinginan duniawi dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan di dalam hidupnya. Ini hal pribadi yang harus kita pahami sesuai dengan petuah Imam Al-Ghazali tadi, bahwa kemerdekaan yang sejati adalah ketika seseorang benar-benar menjadi hambanya Allah, bukan menjadi budak selain Allah. Kalau kita lihat fenomena hari ini, nggak usah jauh-jauh. HP, ini kita berbicara tentang HP, saya juga pegang HP. HP itu dikatakan sebagai smartphone. Jadi apa? Telepon yang cerdas.
Dia adalah kalau kita raja, harusnya kita yang mengatur alat itu, karena dia bisa membantu banyak hal. Kalau lagi bingung cari makanan, tinggal klik, ada GoFood. Bingung cari kendaraan, ada klik Grab atau Gojek. Mau bangun tidur susah, qiyamul susah, pasang alarm. Nek tetap turu ya kebangetan. Itu handphone. Harusnya kita sebagai raja, selaku pemilik, mengatur handphone itu sehingga handphone itu menjadi budak. Tetapi faktanya kira-kira yang menjadi budak handphone itu handphone kita atau handphonenya. Nah, sekarang dibalik. Orang bangun tidur, yang dicari pertama handphone. Harus update status, harus ngeklik ini dan itu. Hidupnya dalam 24 jam seakan-akan begitu sulit terpisah dari handphone. Nah, ini kalau dipikir-pikir, tanpa terasa kadang-kadang kita dijajah oleh handphone. Masya Allah. Ini saya pengalaman pribadi ya. Beberapa pekan lalu itu HP saya rusak, namanya HP jadul. Saya tahu-tahu mati. Di satu sisi saya sangat sedih, wah ini nggak bisa kontak ini, nggak bisa kontak itu. Tapi di sisi lain kok ada perasaan merdeka ya, seakan-akan ada seperti itu. Jadi nek dihubungi orang nggak ada tugas itu, nggak ada tugas karena nggak ada handphone, nggak tahu. Nah itu saya kira yang perlu kita paham, bahwa terkadang banyak hal yang tanpa kita sadari kita dijerat oleh keinginan-keinginan duniawi sehingga kita menjadi terjajah dan melupakan hakikat penciptaan kita. Ada sebuah kisah dari sahabat Rabi bin Amir As-Saqafi radhiyallahu anhu. Kita mungkin pernah mendengar, beliau salah seorang pahlawan dalam perang Al-Qadisiyah. Kalau tadi Al-Ghazali mengatakan kemerdekaan yang pertama adalah bagaimana seseorang terbebas, jadi tidak menjadi budak dari hawa nafsunya. Nah, dalam kisah ini Rabi bin Amir As-Saqafi radhiyallahu anhu, beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang pemberani. Suatu ketika beliau diundang, bukan mendatangi, beliau diundang untuk mendatangi istana kaum Romawi, yaitu panglimanya namanya Rustum. Beliau hadir ke istananya Rustum itu memakai kuda, naik kuda maksudnya. Naik kuda, bagaimana kuda ini langsung masuk ke dalam istana, tidak diparkir di halaman. Mungkin halamannya dikunci. Jadi langsung kudanya dibawa masuk ke dalam istana. Sampai pengawal-pengawalnya Rustum itu bingung. Ini bagaimana? Ada seseorang berpakaian sederhana kemudian naik kuda berani datang ke istana kami. Kemudian Rustum berkata ketika dihalang-halangi oleh maksudnya Rabi bin Amir berkata ketika dihalang-halangi oleh pengawal-pengawalnya Rustum, saya hadir ke sini karena diundang. Saya tidak takut dengan antum sekalian. Saya tidak takut dengan kalian sekalian. Kenapa? Kemudian dia mengatakan tujuannya. Sesungguhnya Allah mengirim kami untuk mengeluarkan hamba dari penyembahan kepada hamba menuju penyembahan kepada Allah. Intinya di situ dia menekankan Allah itu mengutus kami untuk meninggalkan penyembahan kepada hamba. Jadi agar manusia tidak menghamba kepada seseorang, agar seseorang tidak tunduk, tidak minder dengan kedudukan seseorang. Ini luar biasa. Sahabat Rabi bin Amir ini orangnya sederhana, pakaiannya sederhana, tapi dia begitu pedenya datang ke istananya musuh naik kuda nggak turun. Gitu. Kenapa? Karena Allah yang mengutus kami. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, sungguhnya Allah mengirim kami untuk mengeluarkan hamba dari penyembahan kepada Allah menuju penyembahan kepada hamba menuju penyembahan kepada Allah, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya. Masya Allah. Ini nasihat yang luar biasa. Seringkali kita ini
Kalau datang kepada orang kaya, datang kepada seorang berkedudukan, mungkin ada perasaan apa? Perasaan minder, nggak pede, gitu. Tapi kalau kita belajar dari Rabi' bin Amir tadi, Masya Allah, dia pede sekali. Kenapa? Karena dia tujuannya hanya menghamba kepada Allah. Dia tidak mengharapkan hal-hal yang berbau dunia. Karena seringkali yang membuat seorang nggak pede itu, ketika saya membuat seseorang minder, ini adalah urusan dunia. Waduh, nanti kalau saya seperti ini, saya nggak disangoni. Duh, nanti kalau saya seperti ini, bagaimana dengan pekerjaan saya dan lain sebagainya. Ini urusan duniawi. Dan kemudian dilanjutkan, dan membebaskan dari kezaliman berbagai agama kepada keadilan Islam. Masya Allah. Jadi intinya, bagaimana seseorang ini menjadi hamba Allah. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hal ini. Beliau berkata, menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menjadi hamba kepada selainnya. Maka patut kita bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah diriku ini adalah hambanya Allah, ataukah hamba-hamba selain Allah? Manusia banyak yang terjebak dalam hal ini. Bagaimana mereka tidak menghamba kepada Allah, tetapi menghamba kepada selainnya. Entah itu pekerjaan, entah itu jabatan, entah itu prestasi-prestasi duniawi. Maka disinilah para ulama selalu menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka, di dalam bab-bab awal hadis tentang apa? Tentang niat. Hadis tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini banyak menghiasi kitab-kitab para ulama di bab-bab awal. Karena kelurusan niat ini ada kaitannya dengan penghambaan, dengan tujuan seseorang di dalam aktivitas-aktivitasnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam sebuah kitabnya, mereka yang lari dari penghambaan menjadi budak Allah, di mana mereka diciptakan, lalu mereka dihukum dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan setan. Artinya mereka yang lari dari penghambaan kepada Allah, mereka nanti akan dihukum oleh Allah dengan menghamba kepada selain Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin kelapangan di dalam hidup, kalau kita ingin kebahagiaan di dalam hidup, kita cukup menjadi hambanya Allah. Cukup menghamba kepada Allah. Insya Allah yang lain-lain akan dilapangkan oleh Allah. Dunia akan dilapangkan oleh Allah. Prestasi akan dilapangkan oleh Allah. Jangan khawatir. Tetapi kalau hamba kita adalah dunia, hamba kita adalah berbagai prestasi di dunia, kita akan capek. Kita akan capek mengejar dunia sampai kita mati, kita akan nggak ada habis-habisnya yang namanya keinginan terhadap dunia. Nah, di sini Allah jelas menjelaskan kepada kita sesuai tujuan penciptaan kita tadi. Jadi kalau kita memahami tentang syukur tadi sesuai dengan tujuan penciptaan, dan kita memahami sama-sama hafal bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana kita memahami banyaknya fenomena-fenomena kesalahan di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Kalau tadi di bab awal saya menjelaskan para pemimpin
para muasis pendiri Republik ini sudah mengatakan Indonesia itu merdeka atas berkat rahmat Allah. Siang tadi saya agak kaget ketika ada share berita bagaimana para muslimah saudari-saudari kita yang dipilih menjadi paskibraka pasukan pengibar bendera pusaka dilarang untuk berhijab. Ini berita siang tadi baru saja. Kita lihat ini gimana ketika MUI prihatin, para pemimpin prihatin, ini gimana? Kok tiba-tiba suatu kebiasaan yang sejak dulu sudah bebas, sejak hijab dibebaskan, kok sekarang malah kembali mundur ke belakang. Jadi pasukan pengibar bendera yang muslimah dilarang untuk berhijab. Alhamdulillah tadi saya jelang maghrib dapat WA baru, sekarang sudah mulai boleh lagi. Jadi kalau di Indonesia memang harus diviralkan dulu, kadang-kadang baru sadar gitu. Nah ini fenomena apa seperti ini? Ini yang oleh Buya Hamka rahimahullah, salah seorang penulis tafsir Al-Azhar, beliau mengatakan penjajahan itu memang sudah lewat, penjajahan sudah pergi, tetapi nilai-nilai yang ditanamkan oleh penjajah yang kemudian disebut dengan sekulerisme ini masih hidup di negeri ini, dan ini salah satu musuh kita. Apa itu sekulerisme? Sekulerisme itu adalah bagaimana orang memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Jadi antum sekalian, kalian silahkan beribadah di masjid. Kata Buya Hamka, seseorang mungkin begitu kusuk beribadah di masjid, sholat wajib bahkan sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, bahkan bersedekah. Tetapi setelah dia datang ke kantor, setelah dia datang ke gedung dewan, keimanannya dimasukkan ke dalam laci kantornya, karena itu adalah urusan dunia. Nah itu sekulerisme. Jadi memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Padahal kita selaku kaum muslimin diperintahkan segala urusan kita, baik urusan-urusan pribadi hubungannya dengan Allah maupun urusan-urusan muamalah dengan sosial, semua harus diatur sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, yaitu dengan syariat Allah. Ini yang perlu kita kemukakan. Nah, kesalahan pertama dalam memaknai kemerdekaan adalah menganggap kemerdekaan sebagai kebebasan yang tanpa batas. Ini kesalahan yang pertama. Wong jenenge merdeka ya bebas. Sehingga kalau kita lihat di jalan-jalan, naudzubillah, ketika peringatan kemerdekaan ada yang karnaval, konvoi, waktunya sholat ya ditabrak. Yang para muslimah, loh karena dandan di salon lama, ya waktunya sholat ketabrak juga. Belum lagi aneka lomba yang malah mempertontonkan hal-hal yang keji, hina di mata Allah. Bagaimana mereka bernyanyi, bagaimana sebagian membuka aurat dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah hal-hal yang disalahpahami. Jadi bentuk rasa syukur, tetapi menganggap bahwa syukur itu dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa adanya batasan, di mana seseorang bisa melakukan apa saja tanpa memperhatikan aturan-aturan, baik aturan sosial maupun aturan agama. Kadang sekarang itu yang jadi tren itu aneh-aneh. Mungkin mudah-mudahan di Bojonegoro enggak. Di beberapa daerah ada yang namanya konvoi sound horror, apa itu saya enggak tahu. Jadi sampai kaca bergetar, sampai macam-macam. Itu apa itu? Masa mensyukuri dengan seperti itu? Gitu. Nah ini yang patut menjadi perhatian bagi kita. Kemudian kesalahan kedua, menyamakan kemerdekaan dengan pembebasan dari tanggung jawab. Jadi seseorang ketika merdeka, ya wis pokoknya aku bebas. Mereka lepas tanggung jawabnya terhadap dirinya, terhadap keluarganya, bahkan terhadap Sang Pencipta. Ini kemerdekaan yang salah kaprah. Ini kemerdekaan sebagaimana dipahami oleh orang-orang kafir.
Karena di barat ini ada yang namanya paham liberalisme. Liberal itu kan pembebasan, bebas. Sehingga ada gerakan yang namanya tahrirul mar'ah, gerakan pembebasan wanita. Mereka menganggap bahwa wanita-wanita muslimah yang mengenakan hijab ini sebagai bentuk penjajahan. Jadi gerakan tahrirul mar'ah, pembebasan wanita, ini berawal dari gerakan-gerakan yang ada di barat. Jadi antum sekalian yang muslimah yang pakai hijab ini bagi mereka ini keterbelakangan, ini simbol perbudakan. Kalau antum mau maju, tirulah barat. Ini pemahaman yang salah. Jadi mengaitkan kemerdekaan dengan kebebasan, sehingga bagi mereka orang itu bebas sakarepe dhewe. Mau beragama boleh, enggak beragama boleh, mau pindah agama boleh, mau kawin boleh, enggak kawin boleh, mau kawin sesama jenis boleh, dan lain sebagainya. Inilah kebebasan-kebebasan yang salah kaprah. Ini kemerdekaan versi barat. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah hak asasi manusia. Jadi selalu mereka kaitkan dengan hak asasi manusia. Ketika majelis ulama misalnya mengeluarkan fatwa tentang keharaman paham liberalisme, mereka mengatakan, wah ini suatu kebodohan. Karena apa? Karena paham liberalisme ini salah satunya adalah menghalalkan perkawinan sesama jenis. Jadi jeruk makan jeruk, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Kata mereka boleh-boleh saja. Kenapa? Hak asasi manusia. Nah inilah kemerdekaan, kebebasan yang salah kaprah. Padahal kalau kita lihat, ini orang-orang yang sok nasionalis, sok Pancasilais ini kan mengatakan mereka hak asasi manusia. Kita dengan mudah bisa menjawab, sebenarnya kamu itu nggak hanya bertentangan dengan Islam, tapi kamu juga melanggar Pancasila. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena dasar di dalam Pancasila disebutkan bahwa kemanusiaan itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang dolim dan biadab. Ini yang perlu kita pahami. Masya Allah. Hadirin rahmatullah. Sebenarnya mungkin masih ingin saya berpanjang lebar dalam majelis ini, tetapi karena waktu juga yang menghentikan kita karena kewajiban sholat isya, maka kami cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.